Halo semua, pernahkah Anda berpikir kenapa sih belajar? Mengapa sih kita harus mengejar pendidikan setinggi-tingginya? Sebelumnya, kita sudah bahas tentang lembaga keluarga. Nah, lembaga pendidikan berhubungan erat dengan lembaga keluarga. Pada masyarakat sederhana dilaksanakan oleh keluarga, dan masyarakat modern dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari pahami video berikut ini. Kata pendidikan atau education berasal dari bahasa Latin educare yang artinya pendidikan merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jenis-jenis lembaga pendidikan. A. Pendidikan formal atau yang biasa disebut lembaga pendidikan sekolah. Contoh, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Dan yang kedua, pendidikan non-formal, contohnya lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan kelompok belajar. Dan yang ketiga, adanya pendidikan informal atau lembaga pendidikan keluarga. Dilihat dari kenyataannya, setiap manusia diminta untuk mengembangkan pendidikan hingga ke jenjang tertinggi demi keberlangsungan hidupnya. Maka, kita harus memahami apa fungsi lembaga pendidikan. Menurut Horton dan Han dalam Kumanto Sunarto tahun 2004, ada dua fungsi lembaga pendidikan, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. A. Fungsi manifest atau nyata, fungsi yang diharapkan dalam masyarakat, yaitu 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasinya dalam demokrasi. Fungsi lembaga pendidikan yang kedua yaitu fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari, yaitu 1. Mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. 2. Mengurangi sarana pembangkangan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang terakhir, memperpanjang masa remaja. Baiklah, demikian pembelajaran kita, semoga Anda memahaminya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas berikut.